Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Minando. Di sini saya akan menjelaskan, membahas tentang Linux fundamental bagian satu. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita membahas tugas-tugas yang sudah diberikan pada Trahekmi dari tugas 1 sampai dengan tugas 9. Nah, jadi sebelumnya langsung saja masuk ke tugas 1, perkenalan dulu sih. Apa sih Linux fundamental? Jadi Linux penelitian ini kemungkinan besar menggunakan mesin Windows atau Mac. Nah, keduanya berbeda dalam desain visual dan bagaimana mereka beroperasi. Sama seperti Windows, OS, dan macOS, Linux hanyalah sistem operasi lain dan salah satunya yang paling populer di dunia. Nah, oke, karena langsung saja untuk pertanyaannya ini tidak perlu kita uh, jawab, langsung saja kita ke pertanyaan. Saja kita konkretkan. Oke, terus untuk kedua, pasti latar belakang dari Linux ini. Nah, di mana Linux digunakan, jadi eh, mengatakan bahwa Linux jauh lebih menakutkan ataupun lebih susah lah digunakan daripada sistem operasi seperti Windows. Nah, lalu flavor Linux. Nah, ini adalah istilah umum untuk beberapa OS yang didasarkan pada Unix atau sistem operasi lain. Nah, jadi berkat Linux ini menjadi open source atau aplikasi yang uh, maksudnya sistem operasi yang terbuka. Jadi misalnya Ubuntu dan Debian, ada beberapa distribusi Linux yang lebih umum karena ya sangat dapat diperluas. Nah, tentu saja kita bertanya tahun berapa rilis pertama dari sistem operasi Linux? Jawabannya adalah tahun 1991. Oke, untuk tugas ketiga, kita langsung berinteraksi dengan mesin Linux. Nah, di sini saya sudah menjalankannya dengan mengklik mesin mulai mesin atau start machine. Langsung saja untuk jawabannya langsung saja kita klik complete. Untuk yang keempat ini, nah sini sudah ada perintah pertama yang sudah dikasihkan oleh Terhackme. Pertama itu adalah echo. Nah, echo ini jadi tujuannya itu adalah output text yang sudah diberikan. Terus ada UMI. UMI ini bagaimana sih kita cari tahu pengguna apa saat ini yang sedang kita gunakan. Nah, oke. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, jika kita ingin mengeluarkan teks ini apa perintah apa perintah yang kita lakukan. Jadi di sini sudah ada mesinnya. Langsung saja kita klik echo try hack nih. Sorry. Try hack me. Try me. Oke. Saja kita klik enter. Oke. Jadi di sini sudah muncul. Terus saja kita isi itu try hack me. Langsung saja kita klik ini ataupun complete. Sorry. Sebentar. Jawabannya adalah echo try hack me. Langsung saja klik ini. Oke, benar. Terus apa sih nama pengguna dari mesin Linux yang kita gunakan ini? Langsung saja kita klikkan. ls
Oke, tentu saja. Nah, ini di sini apa nama pengguna dari dan siapa pada Linux inilah istilahnya itu. Langsung saja kita klik try hack me. Ya, terus kita oke, benar. Langsung untuk ke task kelima. Kita berinteraksi dengan file sistem. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa sistem, contohnya itu perintah ls. Nah, perintah ls ini akan muncul daftar, terus id ini kita mau bagaimana kita cara mengubah direktori, terus cat itu eh, sama, dan pw ini pwd itu direktori, maksudnya bagaimana sih kita ngeprint lah, ngeprint direktori. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh yang sudah dikasih. Oke, ini langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan eh, pada mesin Linux yang Anda deploy, berapa banyak folder yang ada? Kita masukkan ke mesin, itu langsung kita ketik saja ls. Nah, jadi di sini sudah ada 4 folder, langsung saja kita klik 4. Oke, benar. Lalu direktur mana? Pertanyaan kedua, direktur mana yang berisi file? Oke, kita coba dari folder 1. Folder 1. Tidak ada, lalu ke ls folder 2. Ada, tidak ada juga. Lalu kita masukkan ls folder 3. Lalu masukkan, tidak ada lagi, langsung kita coba ls folder 4. Nah, jadi di sini sudah ada berisi file itu di ls folder 4. Nah, jadi langsung saja kita isi folder 4. Oke, langsung saja kita submit. Oke, selanjutnya itu apa isi dari file ini? Langsung saja kita ketikkan cat folder 4 strip node.txt. Oke, nah jadi isi file dari directory ataupun folder 4 itu berisi hello world. Jadi kita klik di sini hello world. Hello world. Hello world. Langsung saja kita submit. Oke, benar. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Gunakan perintah cd untuk menavigasi ke file directory yang mana saja yang sedang bekerja. Apa jalannya? Oke, di sini langsung saja kita ketikkan cd folder 4. Folder 4. Enter. Nah, ini kan sudah masuk. Kita ketikkan pwd. Maka akan muncul home try me. Itu direktorinya tersimpan di home. Try me folder 4. Saja kita klik home. Kita isikan home. Try me folder 4.
Langsung saja kita submit. Oke, lanjut ke folder tugas 6. Jadi di sini sudah ada bagaimana sih kita mencari file. Nah, di sini kita bisa menggunakan ls lagi, atau kita bisa menggunakan find in name password.txt, lalu bisa juga find strip name bintang.txt, atau bisa menggunakan grep. Nah, di grep ini kita juga bisa menggunakan ataupun mencari isi file itu bisa menggunakan grep. Nah, jadi jawab untuk pertanyaan yang pertama pada taks ataupun tugas 6 itu gunakan grep pada akses log untuk menemukan bendera ataupun flag yang awalnya THM. Oke, langsung saja kita klik di sini di mesinnya. Sebentar. Grep THM akses log. Enter. Salah, sebentar. Grep Bentar, kita salah tadi, exit terlebih dahulu. Exit, langsung kita sorry, sedikit ada gangguan tadi. Nah, pada saat ini kita bisa mengetikkan grep THM, THM akses log. Lalu langsung sedikit enter. Nah, di sini akan muncul akses dari lognya. Jadi kita isi itu get THM akses. Kita submit. Oke. Nah, di sini untuk pertanyaan kedua nih, dia masih belum menemukan apa yang ingin dicarinya. Langsung saja kita klik selesai saja, itu tidak memerlukan jawaban. Nah, langsung kita masuk ke taks 7. Nah, di sini ada operator. Nah, operator shell. Nah, jadi di sini ada simbol-simbolnya. Dan satu operator mungkin untuk menjalankan perintah dari background terminal. Sudah ada penjelasannya. Sudah lengkap pada tag me, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, yang pertama, jika ingin kita menjalankan perintah di background operator, apa yang ingin kita gunakan? Oke, langsung saja kita masuk ke mesin.
Oops. Nah, ini langsung saja kita ini ketik dan langsung kita submit. Benar. Nah, jika ingin mengganti isi file bernama password ketiga itu bisa kita ketikkan echo password password 1, 2, 3. Jangan lupa tambah ini password. Langsung saja kita submit. Oke, betul. Sekarang jika ingin kita menambahkan readme ke file bernama password atau bukan tersandi, tetapi juga menyimpannya dengan password 1, 2, 3. Nah, untuk perintahnya itu langsung saja kita klik echo readme ini tambah ini password. Oke, langsung saja kita submit itu benar. Ini tidak usah dijawab, langsung saja kita klik selesai. Lalu di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan atau pembahasan tentang Linux ini. Nah, jadi kita bisa memahami mengapa Linux begitu biasa saat ini, terus bagaimana kita cara berinteraksi dengan Linux machine, terus menjalankan beberapa perintah yang paling mendasar, terus memiliki pengantar untuk menavigasi, dan di sekitar sistem file atau file system, terus bagaimana kita dapat menggunakan perintah seperti menemukan dan menggunakan grep untuk membuat menemukan data lebih efisien, terus mematikan perintah dengan mempelajari beberapa operator shell yang penting. Jadi di sini tidak usah diisi, langsung saja kita klik selesai. Oke, jawaban benar. Dan pada ke-9 ini kita langsung matikan saja mesinnya. Oke, kita matikan mesin. Nah, ini untuk jawaban yang tugas 9 itu komplitkan saja. Oke, sekian penjelasan saya mengenai Linux Fundamental bagian 1. Harapan saya kalian bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan, dan kurangnya saya mohon ampun. Saya mohon maaf apabila ada kurang-kurang ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.